Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait video yang telah kami tonton. Yang pertama ada video pada link 1. Yang berisikan apa itu digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan marketing yang terencana agar konsumen memilih produk kita untuk memenuhi kebutuhan secara digital. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan promosi, penjualan, event marketing, konten marketing, iklan, dan transaksi secara digital, maka kita harus memperhatikan channel-channel digital yang kita gunakan. Seperti kita harus mengetahui target pasar kita, apakah menggunakan Facebook, Shopee, Twitter, Tokopedia, YouTube, website, dan lain sebagainya. Potensi digital marketing. Yang pertama, konsumsi media. Pada zaman dulu menggunakan konsumsi media yang sedikit offline dan sedikit digital, seperti billboard, majalah, koran, dan radio. Sedangkan kini semua sudah beralih menggunakan smartphone, yang mana semua berita sudah bisa dibaca melalui smartphone. Yang kedua, banyaknya permintaan dan keinginan konsumen. Dengan perkembangan internet seperti sekarang ini, konsumen cenderung mencari barang yang memang benar-benar seperti apa yang mereka inginkan. Ada jenis konsumen, ada dua. Yang pertama, konsumen on demand dan instan, seperti produk atau jasa yang mereka inginkan harus dikirim secara cepat dan mungkin sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang kedua, konsumen omnichannel. Artinya, konsumen tidak hanya dapat berbelanja di satu tempat saja, seperti berbelanja di website Shopee saja, namun dapat juga di aplikasi lain atau marketplace lain sebagainya. Nah, yang ketiga, peluang pasar. Salah satu peluang pasar yang digunakan yaitu Instagram. Instagram adalah salah satu channel sosial media yang paling populer di Indonesia, yang memiliki 63 juta lebih pengguna. Jika kita analogikan, pengguna dapat menghasilkan 10.000 keuntungan bagi produk, maka potensinya dapat kita perkirakan 10.000 dikali 63 juta, maka akan memperoleh hasil sebanyak 63 miliar rupiah. Selanjutnya ada fundamental digital marketing. Berdasarkan prosesnya, marketing terbagi atas 7P. Yang pertama ada produk. Yang kedua ada physical evidence, yaitu tempat, fasilitas, alat-alat penunjang. Yang ketiga ada people atau orang. Yang keempat ada price atau harga. Yang kelima ada proses, yaitu bagaimana cara kita menyampaikan jasa atau produk. Yang keenam ada promotion, yaitu tempat, fasilitas, alat-alat penunjang. Yang terakhir, flash, yaitu tempat, toko atau tempat produksi. Dalam digital marketing berfokus pada 3P, yaitu yang pertama ada flash atau digital present, menggunakan website, landing page, blog, dan lain sebagainya. Yang kedua ada promotion atau digital advertising, yang terdiri dari email marketing, search engine marketing, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proses atau digital fulfillment, yang terdiri CRM system, digital payment system, digital delivery system. Marketing final atau AIDA terdiri dari awareness, yaitu sebelum orang akan beli, mereka harus tahu tentang kita. Kita harus memiliki channel digital, content marketing, dan paid advertising. Yang kedua ada interest. Sebelum orang beli, mereka harus tertarik dengan kita. Kita harus memiliki variasi dan kualitas konten marketing. Yang ketiga ada dedication, yaitu setelah orang tertarik, mereka harus yakin dengan produk kita. Kita harus pastikan harga, promosi, kualitas produk harus tersampaikan dengan baik. Yang terakhir ada action, yaitu setelah orang yakin, barulah mereka akan membeli produk kita berdasarkan pertimbangan, mulai dari produknya, kualitasnya, harganya, diskon, dan lain sebagainya. Channel digital terdiri atas 3. Yang pertama ada sosial media, terdiri dari Facebook, email, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Yang kedua ada search engine, yang terdiri dari Google My Business, website, dan Google. Yang ketiga ada marketplace, terkait dengan Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya adalah optimalisasi digital marketing.
terdiri dari dua jenis kampanye digital marketing. Yang pertama, organik atau disebut juga tidak berbayar. Artinya membutuhkan waktu dan effort, targetnya hanya kepada followers. Contohnya kita dapat menggunakan search engine optimization atau SEO. Yang kedua ada Google My Business dan YouTube channel. Kemudian ada paid atau berbayar. Artinya targetnya sesuai dengan yang kita inginkan dan membutuhkan budget serta effort. Contohnya kita menggunakan Google Search, Google Display, Google Shopping, and Google Video. Kemudian berikut ada tahap buying journey secara online. Yang pertama, kebutuhan konsumen. Yang kedua, melakukan pencarian seperti sosial media, marketplace, Google, dan lain sebagainya, menggunakan kata kunci yang sesuai yang telah kita tetapkan. Dan yang ketiga, setelah menemukan produk yang kita inginkan, maka mereka akan mengklik produk tersebut. Sebelum itu, mereka akan menilai produk tersebut dari foto, harga, dan ulasannya. Kemudian, berikut adalah langkah selanjutnya, memilih 3 terbaik di antara yang disajikan oleh Google atau marketplace ataupun sosial media. Kemudian mereka akan cek kembali harganya, ulasannya, kualitasnya, produknya, diskon, dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan mulai bertanya kepada penjual mengenai produk yang mereka inginkan, menanyakan apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Kemudian jika kita sebagai penjual dapat merespon dengan baik dan cepat, kemungkinan besar si pembeli akan memilih kita menjadi salah satu penjual terbaik yang akan dibeli produknya. Selanjutnya ada link dari video kedua. Yang pertama ada Introduction to Digital Marketing. Pada artikel di news18.com mengatakan bahwa remaja internasional menghabiskan rata-rata 6 jam per hari di internet setiap hari. Dikatakan selama COVID, konsumsi digital dari 6 jam meroket menjadi 12 jam per hari, termasuk tablet digital, televisi, ponsel, jam tangan pintar, semuanya disatukan. Selanjutnya ada Search Engine Marketing. Google menjadi Search Engine Optimization, artinya pengoptimalan mesin telusur dan media sosial menjadi Facebook Advertisement dan Instagram Advertisement. Saat kita mengetik sesuatu di Google, apa yang muncul di bagian atas sebagai iklan dikenal sebagai mesin pemasaran telusur. Namun jika situs web kita tidak mendapatkan peringkat di Google, maka kita harus membayar Google untuk datang sebagai iklan, sehingga ketika seseorang mengetik sesuatu terkait dengan bisnis kita dan mengkliknya, dan mereka akan datang ke situs web kita. Jika kita memiliki produk atau jasa dan seseorang mencari sesuatu yang relevan di Google, pastikan kita memiliki iklan di Google dan bisnis kita ditempatkan sebagai link pertama, karena itu sangat tinggi kemungkinan orang akan mengkliknya. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah CEO dan bagaimana dalam melakukan CEO. Langkah pertama, buka Google, ketik sesuatu di Google dan lihat seluruh daftar opsi. Google akan memberikan kita catatan setelah kita mencatatnya. Mungkin ada banyak opsi yang telah kita catat, jadi yang benar-benar perlu kita lakukan adalah mengurangi jumlah opsi yang kita miliki sesuai dengan bisnis yang kita jalani. Langkah kedua adalah langkah yang paling penting dalam SEO. Mengapa? Karena pada langkah ini kita akan benar-benar memfilter kata kunci yang akan digunakan untuk memaksimalkan niat beli para konsumen. Langkah ketiga adalah tentang mengambil kata kunci dan meletakkannya di situs web kita. Maka dari itu kita memerlukan situs web untuk menetapkan kata kunci yang digunakan. Setelah itu Google akan memahaminya. Selanjutnya adalah sosial media marketing. Jadi jika Anda ingin seseorang atau konsumen datang ke situs web seperti Instagram ataupun Facebook, maka gunakan sponsor. Atau kita juga dapat menggunakan lebih banyak aplikasi lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai penyedia produk atau jasa, kita harus benar-benar menemukan target pasar kita sesuai dengan produk atau jasa yang kita jalani, sehingga dengan begitu akan lebih efektif dan efisien. Kemudian digital marketing komponen. Berikut ada 5 pemasaran digital. Yang pertama pemasaran email, kedua pemasaran SMS, yang ketiga pemasaran ulang, keempat online reputation management, dan yang kelima pemasaran influencer. Sosial media marketing. Jadi, jika Anda ingin seseorang atau konsumen datang ke situs web kita dari Instagram atau Facebook, gunakan sponsor, atau kita juga dapat menggunakan lebih banyak aplikasi lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai penyedia produk dan jasa, kita harus benar-benar menemukan target pasar kita yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita jalani, sehingga dengan begitu akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, hasil ringkasan pada link ketiga. Yang pertama, introduction.
Yang kita ketahui yang pertama, selektivitas target audience dapat mengincar spesifik yang diikuti dengan pesan yang pas dengan channelnya. Yang kedua, keterlibatan konsumen dan waktu proses, yaitu keterlibatan konsumen lebih besar dan cepat. Yang ketiga, pengendalian exposure tertentu, artinya bisa mengatur peletakan kuantitas dan kedalaman informasi. Kekurangan dari media sosial. Yang pertama, target audience coverage, artinya kurangnya realitas statistik audiens karena perbedaan metode dan indikator. Yang kedua, konten berserakan, artinya banjir konten, banjir iklan, tantangan menggait audiens secara khusus. Kemudian ada karakteristik media sosial. Ada 3. Yang pertama, digital, artinya karena penyimpanan bersifat cloud, irit penyimpanan, konvergensi teknologi dan proses cepat. Yang kedua ada virtual, artinya menyajikan sesuatu yang hampir sama dengan kenyataan atau disebut juga dengan semi realita. Yang ketiga ada simulated, artinya media sosial itu lebih dari sekedar pilihan, pengalaman sensori dan berdasarkan algoritma. Selanjutnya ada etika dan hukum pemasaran media sosial dan mobile. Etika media sosial yang pertama ada personal atau sebagai pribadi, yang kedua ada profesional atau sebagai pekerja, yang ketiga ada brand atau sebagai organisasi. Perencanaan pemasaran media sosial dan mobile terdiri dari sostek. Yang pertama ada situation analysis, digunakan untuk melakukan analisis terkait kondisi sekitar. Yang kedua ada objek. Tahapan penetapan tujuan ini berfokus pada tujuan-tujuan yang mensurable dan sesuai dengan realita. Yang ketiga ada strategi, yaitu mengenai bagaimana cara perusahaan dapat mencapai tujuannya. Yang keempat ada taktik, merupakan serangkaian penjabaran secara mendetail terkait langkah-langkah atau tahapan yang kita lakukan. Yang kelima ada action, yaitu merupakan salah satu bentuk nyata yang terukur di lapangan sebenarnya. Yang keenam ada control, tujuannya adalah untuk memvalidasi dan mengeluarkan kira-kira apakah aksi yang sudah kita jalankan sesuai dengan koridor yang tepat. Selanjutnya ada link keempat. Apa itu digital marketing? Digital marketing atau search engine marketing adalah proses menjalankan kampanye iklan di Google, Bing, dan mesin pencari lainnya. Social media marketing adalah seni menggunakan situs jejaring sosial untuk menarik dan melibatkan audiens. Berikut ada 7 keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi digital marketing. Yang pertama, konten dan kreatif sangat baik. Kedua, manajemen WordPress. Yang ketiga, keterampilan mengedit foto. Keempat, analisis data. Yang kelima, ada gairah atau semangat. Yang keenam, belajar dengan melakukannya dengan baik. Yang ketujuh, dorongan untuk belajar dan tetap update. Sekian hasil presentasi dari video yang telah kami tonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.